RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi menjelang siang pendengar semuanya. Dan senang sekali Lydia hadir kembali untuk menemani Anda semuanya untuk hari ini, hari Rabu tanggal 8 April 2020 ya. Dan masih suasana belajar ya, suasana belajar setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Ada 3 sesi, ada belajar untuk SMP atau SMA, ada kuliah di RRI juga, dan ada juga belajar di untuk siswa SD. Nah, kalau pukul 10 sampai 11 itu adalah untuk adik-adik SMP atau SMA. Tapi kali ini kita akan belajar SMA dulu ya. Wah, sudah lama aku nggak belajar lagi karena memang sudah lama tamat sekolah ya. Kedek. Dan sudah hadir di studio kita ada narasumber untuk pagi ini. Kita sapa dulu deh. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Wah, seger ya? Seger. Alhamdulillah. Oke. Ini yang hadir sekarang adalah Bapak Rian ya. Iya. Bapak Rian Agustiawan SPD, guru SMA Negeri 1 Padang. SMA Negeri 3 Padang ya. SMA Negeri 3 Padang. Oke, maaf ya Pak ya. SMA Negeri 3 Padang. Oke. Bapak ngajar mata pelajaran geografi. Ya. Oke, geografi. Geografi itu sulit nggak sih Pak? Oh, kalau menurut saya tuh nggak sulit karena saya mengempuh pelajaran itu. Itu pertanyaan apa gitu ya? Oke deh. Dan kalau biasanya Bapak di sekolah ngajar kelas berapa? Mengajarnya kelas 10, 11 juga 12. 10, 11, 12. Oh, berarti tiga berjenjang. tingkat ya? Ya, 3 tingkat. Oke. Nah, kalau kali ini kita bakal belajar Kali ini kita belajarnya untuk kelas 11 tuh. kelas 11. Ya, tentang persebaran kebudayaan di Indonesia. Persebaran kebudayaan di Indonesia. Oke, tapi sebelumnya untuk adik-adik itu bisa ikutan dengerin selain di 90,8 atau di 97,5 RRI. Itu Anda juga bisa mendengarkan di via streaming di RRI Play Go, atau juga bisa di RRI Padang itu via YouTube. Nah, jadi kelihatan tuh guru yang cakep ini ya untuk bisa memberikan materi kepada adik-adik semuanya. Juga bisa atensi di via WhatsApp ya Pak ya, 0811 66 975. Boleh nanti bertanya, dan nanti juga bakal ada tugas. Iya, betul sekali. Nah, ini tugas ini yang paling dinanti nih sama adik-adik ya. Paling dinanti sekali. Oke, Bapak silakan dimulai materinya tentang persebaran budaya di Indonesia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Dan sekarang kita masuk pelajaran dengan Bapak Rian Agustiawan. Mungkin Ananda di rumah semoga diberi kesehatan dan juga dijauhi dari COVID-19. Amin. Dan sekarang kita masuk pembelajaran, yaitu kita masuk di KD kompetensi 3.6, yaitu keragaman budaya di Indonesia. Dengan subtopiknya yaitu persebaran kebudayaan di Indonesia. Dah, baiklah. Sebelum kita masuk, pasti bertanya tuh tentang bagaimana budaya di Indonesia. Apa sih budaya itu? Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yang artinya budaya atau budi, dengan artinya budi atau akal, berupa pikiran, rasa, dan kehendak atau karsa. Menurut para ahli, menurut Kujaraningrat, kebudayaan itu merupakan sebuah sistem gagasan, tindakan, atau hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dilaksanakan dalam pembelajaran, dalam belajar. Itulah kebudayaan. Nah, sekarang Ananda kita yang di rumah, mungkin Bapak kemarin udah dengerin dan ringkas juga tuh apa yang Bapak sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke topik-topik berikutnya tentang unsur-unsur kebudayaan. Sebelum tersebarnya ini kebudayaan, kita masuk ke unsur-unsur kebudayaan. Nah, ada 7 unsur-unsur kebudayaan itu. Apa sih Pak unsur-unsur kebudayaan itu? Iya, apa sih Pak? Ya. Yaitu yang pertama bahasa. Nah, bahasa ini sangat perlu bahasa. Yaitu bahasa adalah perantara kebudayaan. Contoh nih, Ibu, kita berbahasa Minang gitu kan. Kawasan yang kita kuasai Minang itu adalah berbahasanya khusus Sumatera Barat, tentu saja kebudayaannya. Atau bahasa Batak itu di Sumatera Utara, atau Aceh. Nah, itu perantara kebudayaan dengan bahasa itu. Selanjutnya yang kedua, sistem pengetahuan, yaitu bagaimana kita mengelompokkan pengetahuan dengan kebudayaan itu.
Yang ketiga, sistem organisasi kemasyarakatan di suatu daerah tersebut. Yaitu contohnya kita di Minangkabau itu adanya musyawarah, mufakat, gitu kan. Selanjutnya kita lanjut ke sistem peralatan hidup dan teknologi. Itu unsur yang selanjutnya. Peralatan hidup itu yaitu bagaimana bentuk fisik kebudayaan itu. Atau teknologi yang menyampaikan agar kebudayaan itu tersebar nantinya. Selanjutnya, sistem mata pencarian dan sistem ekonomi. Sistem mata pencarian itu juga mempengaruhi unsur-unsur kebudayaan. Contohnya, di suatu daerah itu kebudayaannya mata pencariannya bertani. Nanti ada tuh kebudayaan bertani. Ada juga kebudayaan di sana di pesisir itu nelayan. Itu adalah sistem mata pencarian di kebudayaan. Selanjutnya, sistem religi atau kepercayaan, keyakinan atau praktek keagamaan. Itu juga unsur-unsur kebudayaan. Contoh kalau kita di Minangkabau ada beberapa praktek kebudayaan seperti ada tabui gitu kan. Tabui di Pariaman gitu. Itu adalah keyakinan atau sistem religi. Yang terakhir adalah kesenian. Kesenian itu yang paling banyak kita temui di kebudayaan Indonesia. Contohnya ada suku, rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional, senjata adat, lagu daerah dan alat musik. Itu termasuk juga kesenian di unsur-unsur kebudayaan. Lalu Pak pasti bertanya, apa sih kaitannya geografi dengan kebudayaan? Betul. Seandainya kan geografi kebudayaan itu kan biasanya belajar dengan sejarah atau belajarnya dengan seni budaya. Tapi geografi kenapa ngambil andil materi ini Pak? Sekarang Bapak jelaskan. Geografi itu ada dua, fisik dan sosial. Sekarang kita masuk ke fisiknya, ke sosialnya gitu. Ke sosialnya. Ke sosialnya masuklah persebaran kebudayaan di Indonesia. Jadi pengaruh faktor geografi terhadap kebudayaan Indonesia pertama. Yang pertama adalah letak geografis Indonesia itu sendiri. Secara geografis Indonesia itu berada di kepulauan-kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan. Ada 5 tuh pulau-pulau besar. Pertama Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Itu tersebar tuh kebudayaan. Selanjutnya kita juga ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, laut, pesisir gitu kan. Itu juga setiap letak itu berbeda kebudayaannya. Berbeda. Tentu yang daratan tinggi seperti Solo dengan daratan rendah di Padang itu beda tuh. Beda. Selanjutnya yang kedua posisi strategis Indonesia. Posisi strategis Indonesia itu Anda semuanya pasti telah belajar tuh dari SD, SMP dan juga SMA. Bagaimana sih posisi strategis Indonesia itu Pak? Kita diapit oleh 2 benua. Mungkin Ibu juga tahu tuh. Diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Sebelah utara itu kita ada benua Asia. Dan sebelah selatan ada benua Australia. Selanjutnya ada kita samudra, diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itulah Ananda posisi strategis kita. Itu berpengaruh juga terhadap kebudayaan kita. Mungkin dari rumpun kita Melayu gitu atau dari negara-negara lain. Selanjutnya yang terakhir kondisi ekologis, yaitu lingkungan di suatu wilayah tersebut. Lingkungan ekologis itu bagaimana Pak? Yaitu bagaimana lingkungan mempengaruhi kebudayaan seperti struktur tanah, iklim atau topografi suatu wilayah. Itulah faktor mempengaruhi kebudayaan oleh geografi. Jadi geografi itulah yang mempengaruhi faktor kebudayaan di Indonesia. Yang terakhir ini persebarannya nih. Persebarannya yang intinya yaitu persebaran keragaman budaya Indonesia. Badan Pusat Statistik yaitu BPS tahun 2010 mencatat ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Wow, banyak sekali gitu kan. Termasuk kita ada suku Minangkabau, mungkin ada suku Melayu, suku Piliang, Koto, Sipanjang gitu kan. Banyak. Ada dan juga dalam Badan Informasi Geospasial atau BIG 2018 mencatat luas wilayah daratan kita tuh mencapai 2.800.000. 2 juta. 2 juta kilometer persegi. Sedangkan perairannya lebih luas, 6.400.000 kilometer persegi. Jadi itulah tersebar ke penjuru dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Rote gitu. Tersebar. Sedangkan jumlah penduduk kita
Dan mungkin diperkirakan tahun ini kan kita sensus penduduk tuh. Dan sekarang lagi wabah Covid mungkin ditunda atau gimana. Iya. Dan tercatatnya diperkirakan penduduk Indonesia mungkin tahun 2020 ini diperkirakan mencapai 271 juta 66.400 jiwa. Nah, itulah tersebarnya keragaman kebudayaan di Indonesia. Nah, kita masuk ke pertama. Ini Bapak terangkan dulu dalam bentuk peta. Oke, silakan Bapak. Nah, Bapak petakan ini. Persebaran kebudayaan di Indonesia. Nah, ini kalau yang lagi lihat di YouTube nih kelihatan nih bapaknya lagi ngegambar nih. Ya, ini apa petanya? Oke. Peta Sumatera ya? Iya. Nah, kita masuk pertama di region Sumatera. Ya, Sumatera ada beberapa provinsi, yaitu Nanggro Aceh Darussalam, ada Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, kita masuk ke Nanggro Aceh Darussalam yang pertama kali, yaitu dari unsur kebudayaan tadi kita masuk ke bagaimana suku, adat, pakaian, tradisional gitu kan. Yaitu Nanggro Aceh Darussalam didiami oleh suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, suku Tanjang, suku Singkil, dan anak Jame gitu. Banyak juga suku-suku yang lain. Selanjutnya rumah adat rumah Krong Bede, pakaian adatnya Pidie, tarian tradisionalnya Seudati, senjata adatnya Rencong, lagu daerahnya Bungong Jompa. Mungkin Ananda tahu Bungong Jompa itu SD itu udah pelajari. Selanjutnya Sumatera Utara, di region Sumatera Utara yaitu terdapat suku Batak Karo gitu. Suku Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Fakfak, Batak Angola, Batak Toba gitu. Rumah adatnya rumah balon. Selanjutnya pakaian adatnya Karo, tarian tradisionalnya tarian tortor itu. Tortor. Senjata adatnya pisau surit. Lagu daerahnya yaitu butet, bungong butet gitu kan. Alusia gitu kan. Iya. Selanjutnya, nah kita ini Sumatera Barat. Nah, region Sumatera Barat. Sumatera Barat ini juga beragam sekali kebudayaannya. Sampai suatu daerah dengan daerah lain berbeda. Seperti Agam dengan 50 kota itu berbeda. 50 kota dengan tanah datar beda, dan kita Padang juga berbeda. Nah, Sumatera Barat itu didiami oleh suku Minangkabau, termasuk suku besarnya Koto, Piliang, Bodi, Caniago. Selanjutnya Melayu, dan yang membedakan cuma satu daerah di Minangkabau itu yaitu Kepulauan Mentawai. Itu sukunya Mentawai. Ya. Rumah adatnya rumah gadang itu yang biasa kita lihat di Batu Sangka gitu kan. Pakaian adat kita pakaian Batu Sangka atau Basiba, Buno Kanduang. Tarian tradisional kita tarian Baralek Gadang, tari Indang, tari Payung gitu kan. Siap tuh. Senjata adatnya yaitu kris. Kris juga. Kita kris. Selanjutnya lagu daerah kita. Nah, ini yang paling banyak kita hafal ini. Ayam dan lape. Nah, sekarang ayam itu sudah ditangkap ya. Udah ditangkap. Ya? Nggak lape lagi. Itu nanda kita ayam dan lape, bare Solo gitu kan. Bare Solo. Ya, Dayung Palinggam, Kambang Labungo, itu Kampuanan Jawa di Mato. Nah, itu lagu daerah kita. Nah, banyak sih kalau sekarang kita sampaikan. Mungkin Bapak telah sebelum kita masuk selanjutnya, Bapak juga telah menyinggung ini, Bu. Telah menyinggung di kelas-kelas atau di lokal sebelum terjangkitnya wabah COVID-19 ini. Telah masuk juga, Ananda kita juga telah membuat 34 provinsi dengan suku, rumah adat, pakaian tradisional. Nah, sekarang kita nanti penugasannya lagi tentang bagaimana persebarannya lagi. Persebaran itu tugasan nanti ya Pak ya? Ya, tugasannya. Ya, ini sebelumnya ada yang bertanya di WhatsApp kita nih Bapak. Ada Assalamualaikum Pak, saya Yuni, waalaikumsalam. Ini dari SMP Kartika 17.
Ya. Bagaimana bisa terciptanya keberagaman budaya dan kondisi posisi silang Indonesia, Pak? Dan bagaimana bisa terjadinya perbedaan agama dan kebudayaan? Oke. Dan langsung dijawab nih. Boleh, Ya, langsung dijawab. Terima kasih pada Ananda kita. Siapa namanya? Yuni. Yuni. Ya. Yuni. Ini bagus sekali pertanyaannya, mungkin analisisnya tinggi nih. Wah, hebat. Ya, jadi pertanyaannya kuat. Jadi bagaimana sih Pak bisa keberagaman budaya itu sampai ke Indonesia? Nah, kita sesuai dengan pembelajaran kita tadi ya Yuni, kita berada di posisi silang, yaitu kita diapit oleh dua benua dan dua samudra. Nah, dan kita juga negara kepulauan, jadi setiap pulau itu berbeda-beda. Dan dampaknya yaitu perbedaan kebudayaan tadi. Nah, contohnya dibawa pertama Aceh tadi. Aceh itu pertama dibawa oleh saudagar dari Arab. Nah, saudagar-saudagar Arab. Jadi kenapa suku Aceh itu kebanyakan mengambil kebanyakan agama Islam gitu, pedagang dan juga lebih banyak kebudayaannya tentang kepercayaan agama Islam gitu. Jadi beberapa dari kawasan region Asia Tenggara termasuk Indonesia itu terpengaruh oleh negara sekitarnya. Contoh Malaysia. Malaysia dipengaruhi oleh negara sekitarnya Indonesia, tetangga kita. Atau di Australia atau Papua. Yaitu akan membuat keragaman budaya itu makin banyak. Situ pertama. Selanjutnya yang kedua, bagaimana keragaman budaya mempengaruhi keagamaan tadi. Iya, Kita ada agama. Nah, sebelum terciptanya kita kemerdekaan itu agama itu masuk banyak di Indonesia. Contohnya Islam dibawa oleh saudagar, itu dibawa oleh perperangan atau dibawa oleh para wisatawan atau sebagainya. Nah, sekarang agama tersebut telah tersebar dan diakui oleh Indonesia hanya Islam, Kristen, Protestan, Katolik, itu Hindu, Buddha dan Konghucu ya. Konghucu ya. Iya. Betul. Nah, itulah faktor bagaimana sih Pak itu tadi kata Ananda kita Iya. tersebarnya. Mungkin kita beragam-ragam karena kita berada diapit oleh dua benua dan dua samudra. Tuh makanya, jadi apa sih namanya memang kondisi negara atau daerah yang Ya, berdekatan ya, letak kita, ya. letaknya gitu. Nah itu jawabannya Yuni, semoga bisa terpuaskan Ya, dengan jawaban yang diberikan oleh Bapak Rian ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Aku Keke dari SMP. Oh dari SMP nih, SMP 38. Ini penasaran nih ternyata ya. 38 ya. Iya. Itu dekat rumah Bapak tuh. Oh iya, Ya, dekat SMP rumah dekat. Bapak. Ya. Iya. Atau tetanggaannya kali Tetangga ya Pak. mungkin nih. Ya. Oke, SMP 38. Saya mau nanya nih, mengapa jumlah suku bangsa, luas daratan, luas lautan, dan jumlah penduduk itu mempengaruhi kebudayaan Indonesia? Dah. Langsung jawab juga? Ya boleh, Nah, langsung terima dijawab. kasih Keke ya di SMP 38. Dia tinggalnya di mana nih? Terantang Beringin juga. Ah, Terus sama nanti kita ketemu nanti tuh. ayo jawab ya, ayo. Kenapa BPS menyampaikan bahwasanya kita ada 1340 suku bangsa dengan Badan Pusat Geospasial 2018 mencatat daratan kita tuh 2.800.000 km persegi. Lalu pertanyaannya apa? Bagaimana? Pertanyaannya itu kenapa jumlah suku iya. bangsa, luas daratan, luas lautan, dan jumlah penduduk itu mempengaruhi kebudayaan? Mempengaruhi kebudayaan. Iya. Ya. Kenapa mempengaruhi kebudayaan? Kita tentang kebudayaan itu sendiri. Kita lihat pengertian kebudayaan itu seluruh sistem gagasan, tindakan atau hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat. Tentu kehidupan bermasyarakat setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, kita contohkan kenapa sih berbeda. Contoh kita tadi 1.340 suku bangsa. Sedangkan jumlah penduduk kita 271.066.400. Lalu bagaimana mempengaruhi kebudayaannya, Pak? Nah, mempengaruhi kebudayaannya adalah pertama kita lihat dari bahasa tadi. Bahasa Oke. tadi. Ya. Bahasa itu adalah perantara kebudayaan. Jadi didoktrin lah mungkin suatu daerah seperti Sumatera Utara, di kopslah daerah tersebut regionnya. Jadi tersebarlah kebudayaan di Sumatera Utara dan disampaikan oleh bahasa itu sendiri dengan sistem pengetahuan perantara kebudayaan itu. Terciptalah kebudayaan di Sumatera Utara yaitu Batak Karo gitu kan. Oke. Tersebar juga nanti seperti Sumatera Barat juga. Kita ada 3 luha dulu. Luha itu apa? Kalau mungkin luha itu artinya sekarang kabupaten, Iya. yaitu Kabupaten Agam, Luha Agam, Luha 50 Koto dan Luha
tanah datar. Nah, 3 luha ini juga mempengaruhi kebudayaan di Sumatera Barat, yaitu termasuknya 4 suku Koto, Piliang, Bodi, dan Caniago. Tersebarlah sekarang. Nah, itulah kenapa beragamnya itu kebudayaan Indonesia, karena bagaimana pola pikir di masyarakat tersebut dan bagaimana masyarakat tersebut menghasilkan karya manusia dalam bentuk kebudayaan tadi. Jadi kenapa berbeda? Ya karena terjadinya pola pikir yang berbeda, disampaikan oleh bahasa yang berbeda, dan bagaimana sistem kepercayaan, mata pencarian yang berbeda-beda. Itu jawabannya. Karena perbedaan itu lagi banyak gitu. Iya, banyak yang berbeda. Ada lagi, ini satu pertanyaan sebelum kita break ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Saya Indah Rohayadi dari SMA Negeri 14 Padang. 14, Jadi gini ya. Pak, kenapa tiap-tiap daerah di Indonesia harus memiliki bahasa lokal yang berbeda? Bagus tuh. Iya. Kenapa sih memiliki bahasa yang Berbeda-beda. bahasa lokal yang bahasa berbeda-beda? lokal. Nah, sekarang kita lihat dulu. Bagaimana sih proses bahasa itu sendiri tercipta di suatu daerah? Mungkin dari bagaimana nenek moyang kita terlebih dahulu, bagaimana penyampaian bahasa dari nenek moyang kita terlebih dahulu. Nah, berbeda sesuai dengan regionnya tadi. Bisa jadi sebelum terciptanya bahasa atau kebudayaan ini, kita memiliki satu bahasa dulu, mungkin Sanskerta mungkin. Nah, lalu berkembangnya kebudayaan itu di suatu masyarakat, lalu terciptalah bahasa tadi. Contoh di Sumatera Utara tuh bahasa Batak tuh. Isidoarmo. Siapa nama kamu? Beda. Isidoarmo. Isidoarmo. Oh. Orang Batak ya? Oh iya. Enggak. Enggak. Bukan. Nah, selanjutnya Sumatera Barat. Kenapa Sumatera Utara kan berdekatan tuh tetangga? Iya. Kenapa tidak sama bahasanya? Iya benar. Nah, kita lihat luas wilayah tadi dulu. Luas wilayah kita termasuk luas juga 2.800 km persegi. Dan kawasan kita Provinsi Sumatera Utara dengan Sumatera Barat itu jauh gitu, jauh. Iya. Dan selanjutnya jumlah penduduk kita juga banyak. Mungkin nenek moyang kita terlebih dahulu telah menciptakan bahasa tersebut dengan kebudayaan mereka. Lalu terciptalah bahasa Batak, terciptalah bahasa Minangkabau. Sedangkan Minangkabau aja berbeda tuh. Contoh kita nih, Padang kota. Benar. Dengan daerah Lubuk Kilangan, dengan Padang Timur tuh beda tuh. Iya. Misalnya air, ya. Iya. Di sana ya. Ai. Ada juga ai gitu Ai ya. gitu, ai. Betul. Kalau di Padang itu Padang Timur, itu contohnya Lawu Ustaz. Iya. Nah, talu gitu kan. ya. Ada beberapa karena sistem pertama waktu juga yang membuat bahasa itu, dan juga bahasa tadi. Bagaimana masyarakat itu dengan sistem gagasannya, tindakannya, dan juga hasil karyanya terciptalah bahasa itu tadi. Makanya berbeda-beda. Makanya berbeda-beda. Jadi seperti itu. Ragam bahasa sebenarnya, tapi ragam bahasa. kadang seru dengerin yang beda-beda gitu ya Pak ya. Iya, beda-beda. Padahal artinya sama, tapi bahasanya sangat banyak beragamnya gitu. Sangat Sangat banyak sekali. Ya, buat adik-adik kita rehat sejenak, kita break sejenak. Kasih Bapaknya dari tadi ngomong terus ya. Kita break nggak lama-lama kok. Kita mau dengerin sedikit commercial break dulu, jadi jangan kemana-mana. Masih di Belajar di RRI. Politeknik Negeri Padang kembali membuka kelas kerjasama dengan PT PLN Persero untuk program studi D3 Teknik Listrik. Pendaftaran mulai 2 Maret sampai dengan 15 April 2020. Ikuti tes akademiknya dari tanggal 18 sampai dengan 19 April 2020 dan tunggu informasi hasil seleksinya pada tanggal 21 April 2020. Bagi yang lulus tes akademik, selanjutnya akan mengikuti tes psikologi, tes kesehatan atau fisik, dan wawancara dengan ketentuan Tahun kelahiran 2000 atau sesudahnya, lulus SLTA tahun 2019 atau akan tamat tahun 2020. SMA atau MA jurusan IPA dan SMK jurusan teknik. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan. Berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, tidak buta warna, tidak memiliki ketunaan yang mengganggu pekerjaan, dan tidak perlu melampirkan surat keterangan. Kuliah di Politeknik Negeri Padang, asik banget kan? Banyak program kerjasamanya. Jadi abis kuliah langsung kerja deh. Pendaftaran secara online bisa melalui www.pmb.pnp.ac.id atau langsung aja ke Kampus Politeknik Negeri Padang, Lima Manis, Padang, Sumatera Barat.
Politeknik Negeri Padang, your bridge to the future. Ya ampun, kok mati sih? Kok bisa gini? Padahal tadi kan baik-baik aja. Halo, Mas, aku lagi di jalan nih. Motor tiba-tiba mati, nggak bisa dinyalain. Bisa bantuin nggak? Wah, sayang maaf. Aku lagi banyak kerjaan nih di kantor. Emang di sana nggak ada bengkel ya? Nggak ada, Mas. Kayaknya jauh kalau harus dorong motor. Gimana dong? Jangan khawatir, sekarang dealer Menara Agung punya fasilitas Honda Care. Jadi, apapun kendala darurat yang Anda alami saat berkendara dengan motor Honda, Anda tinggal menghubungi PIC Honda Care dealer Menara Agung dan tinggal tunggu mekanik handal yang sudah tersertifikasi menuju lokasi Anda. Keren kan? Fasilitas ini tersedia dari hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat dan gratis. Pembayaran dilakukan hanya jika ada penggantian suku cadang dan biaya pemasangan. Anda bisa hubungi PIC Honda Care dealer Menara Agung ke 0853 6583 8234 atau call center Honda di 1500989. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik adik-adik dan pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali di belajar di RRI masih bersama Pak Rian. Ya. Oke deh. Pak, kita lanjut materi dulu kali ya Pak ya? Ya, lanjut materi dulu. Lanjut materi, nanti bakal ada kuis juga. Ada kuis juga. Kuis juga tuh. Ya. Hadiahnya keren. Nilainya nambah. Poin. Oke, siap. Silakan Bapak. Nah, kita lanjut. Tadi kan udah masuk di Sumatera Barat tuh regionnya. Mhm. Nah, persebaran keragam budaya di Sumatera Barat udah Bapak sampaikan. Lanjut kita ke Riau. Mhm. Riau dengan ibu kotanya Pekanbaru. Mhm. Yaitu suku di sana adalah suku Melayu, suku Akit, Talang, Mama, suku Sakai, suku Laut, banyak. Selanjutnya juga rumah adatnya, rumah adat Melayu. Selanjutnya bajunya Teluk Belango, Belanga ya, Belanga namanya, Teluk Belanga. Mhm. Selanjutnya tariannya yaitu Lamba, Pedang, Jenawi. Selanjutnya lagu daerahnya itu Soleram ya. Soleram mungkin udah banyak tuh SD SMP belajar Soleram, Soleram. Iya, gitu ya. iya. Selanjutnya kita masuk ke Kepulauan Riau, Kepri lagi. Kepulauan Riau itu ibu kotanya Tanjung Pinang. Sukunya Melayu, suku Siak dan suku Sakai. Rumah adatnya Selayu Jatuh. Selanjutnya bajunya Teluk Belanga juga. Tariannya tanda, tarian persembahan. Selanjutnya lagu daerahnya Pak Ngai Balek. Nah, gitu. Selanjutnya Jambi tetangga kita Sumatera Barat. Yaitu sukunya Batin, Kerinci, Penghulu, Pedah, Melayu juga, Melayu Jambi. Rumah adatnya Rumah Panjang. Pakaian adatnya Jambi, tarinya tari sekapur sirih, tari selampi, tari delapan, tari rentak. Selanjutnya lagunya Batang Sari, Injit-injit juga, Pinang Muda. Sumatera Selatan yaitu ibu kotanya Palembang, sukunya Melayu, Kemering, Lintang, Pegagah, Rawas. Rumah adatnya Rumah Limas.
pakaian adatnya Airan BD, tarian tradisionalnya tarian Tanggai, yaitu lagu daerahnya Cuk Mailang Dek Sangke. Dek Sangke. Selanjutnya yang ke-8 yaitu Provinsi Bangka Belitung, persebaran kebudayaan tadi ya. Provinsi Bangka Belitung, ibu kotanya Pangkal Pinang, sukunya Bangka atau Melayu juga, dan Tionghoa banyak satu juga. Rumah adatnya rumah adat Raki, rumah Limas, pakaian adatnya Aisan BD, tarian tradisional tari Puteri Bengkuse. Selanjutnya lagunya Yuk Miak atau Punde. Bengkulu ibu kotanya Bengkulu, sukunya Moko-Moko. Selanjutnya suku Pekal, suku Merawi, dan Rejang. Rumah adatnya rumah rakyat. Pakaian adatnya pakaian adat Bengkulu, tradisional tarinya tari Andun, tari Bidadari, tari Ganau. Lagu daerahnya Lahan Belek. Nah, selanjutnya Lampung. Nih yang terakhir Lampung, Bandar Lampung ibu kotanya. Sukunya Pesisir, Pubian, suku Sungkai, Semendang. Rumah adatnya rumah rakyat. Nah, rumah rakyat pakaian adatnya tulang, tarian tradisionalnya tari Ngelajau. Nah, itulah untuk region Sumatera. Oke, Nah, udah region dibahas Sumatera. nih dari Sabang sampai ujungnya. Ya, sampai ujungnya dulu. Sumatera aja gitu Sumatera maksudnya aja, ya. ya. Kalau Merauke kebanyakan, nggak cukup waktu kita sekarang. Nah, jadi itu tadi pembahasan yang disampaikan oleh Bapak Rian nih ya, adik-adik pendengar yang lagi dengerin kita baik di Radio Terrestrial di 90,8 atau di 97,5 atau di Radio Playgo dan di RRI Padang di via YouTube. Ya, bisa kita kuis, Pak? Ya, kuis. Boleh kita kuis. Yang boleh yang tahu jawabannya boleh langsung WhatsApp ke 08116666975. Oke. Ya. Silakan, Pak. Nah, baiklah kita sekarang waktunya kuis. Nah, Bapak harap juga siswa-siswi Bapak di SMA Negeri 3 Padang itu nanti Bapak catat tuh kalau dia menjawab benar. Atau Bapak kasih poin nanti. Untuk yang lain mungkin Bapak sampaikan ke guru-gurunya. Baik. Gitu ya. Mungkin di SMA mana gitu kan. Iya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya kepada Anda yang di rumah. Dah masih sah nih di rumah. Sah itu stay at home. Oh, gitu kan. mantap. Stay at Masih home. stay at home nih di rumah. Iya. Nah, yang pertama Bapak mau bertanya. Rumah adat merupakan salah satu bentuk representasi kebudayaan. Rumah adat itu. Dalam bermasyarakat atau masyarakat. Nah, sebutkanlah 3 rumah adat yang ada di Sumatera yang Bapak sampaikan tadi. 3 rumah adat di Sumatera yang Bapak sampaikan tadi, sebutkan daerahnya. Yuk, ayo. Sebutkan 3 rumah adat yang ada di Sumatera. Tuh, dari tadi semuanya disebutin sama Pak Rian nih, ya, adik-adik ya. Jadi silakan WhatsApp di ke 08116666975. Jadi yang satu kuis satu jawaban. Ya, satu jawaban. orang berarti. Satu orang. Satu orang saja. Ya, satu Oke. Kita ada kuis. Ada tiga kuis. Ada tuh. 3 kuis. Oke, Ya, siap. kalau mau jawab sekarang boleh atau langsung ke tiga-tiganya. Langsung ke tiga-tiganya. Boleh. Nah, itu nggak kuis apa-apa. yang pertama. Pertama, oke. Yang kedua, ini ada lagu nih, ada lagu mungkin SD juga dan juga Bapak yang untuk khusus SMA 3 udah Bapak sampaikan juga. Mungkin ada yang ingat, ini ada lagu daerah juga mempengaruhi kebudayaan. Rasa sayangnya itu. Rasa sayangnya, rasa sayangnya. Nah, merupakan salah satu nyanyian daerah yang berasal dari. Nah, tuh, rasa itu sayangnya. Nah, mudah Ayo. itu. Rasa Yang ketiga, sayangnya, ya. sebutkanlah salah satu. Yang pertama suku, rumah adat, nyanyian daerah, tarian yang ada di kita nih Minangkabau. Minangkabau Sumatera Barat. Nah, sebutkanlah suku, rumah adat, nyanyian daerah, dan tariannya. Oke. Nah, ada 3 itu kuis dari Bapak. Kalau mau menjawab silakan, nanti poinnya Bapak catat. Iya, aku ulangin lagi ya Pak ya. Ya. 3 kuisnya itu yang pertama adalah sebutkan 3 rumah adat yang ada di Sumatera. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Rasa Sayangnya itu judul lagu dari daerah mana? Ya. Tuh, yang ketiga sebutkan suku, rumah adat, nyanyian dan tarian yang ada di Minangkabau. Ya. Tuh. Ini ada yang jawab nih. Ini kuis yang kedua nih. Rasa Sayangnya katanya dari Maluku. Maluku, ibu katanya apa?
Ibu kotanya apa rasa sayangnya dari Maluku? Ya. Ibu kotanya? Ambon ya. Ah tuh. Ambon, benar. Ini benar ya Pak ya? Benar. Siapa Ini- namanya? Dari mana? Ini Roya Hadi dari SMA 14. Cuma 14 Iya, ya. Nanti yang- Bapak sampaikan kepada gurunya ya. Oke, Rohayadi dari SMA 14. Yeay, katanya seneng dia. Oke, ada lagi. Ini ada siapa ini? Ada Rani nih namanya. Oke, Rani Welsi SMP 28. Ini SMP, Pak. SMP 28. 28. Dia jawabnya yang pertama rumah adat Limas dari Sumatera Selatan. Ya, pertama. Yang kedua rumah gadang dari Sumatera Barat. Ya, betul. Yang ketiga apa sih? Adat Bolon ya? MG Adat Bolon emang rumah ya? Rumah Rumah adat Bolon Ya. dari Sumatera Utara. Ya, Tuh. betul. Betul ya, Pak? Betul. Itu siapa Oke. namanya tuh? Ini namanya adalah Rani Welsi dari SMP 28. SMP 28 ya. Iya, Rani Welsi dari SMP 28. Yes. Terus ada lagi yang ngejawab Keki di SMP 38 tadi, Pak. Ya, Keke. Suku Caniago, Koto, Jamba. Ya. Rumah adat, rumah gadang. Ya, betul. Lagu daerah Ayam Delape, Bare Solo, Kampung Jawa di Mato. Dicatatnya tuh berarti. Benar. Ya. Satu lagi dong, tariannya apa? Tariannya. Tariannya belum nih. Keke, tariannya apa, Ke? Apa Keke? Wah, hebat nih. 3 loh. Udah 3 langsung yang dapat ini. Ya, sayangnya dari SMA 3 telat nih, Pak. Telat nih. Iya nih, telat Ya, nih. telat. Tarinya tarin piring nih katanya, Pak. Iya. Iya, tari Tari piring. piring, betul. Oke. Keke dari SMP 38. SMP 38. Wah, pinter-pinter ya. Keke. Adik-adik sekarang nih. Sebenarnya banyak nih Pak yang jawab, Pak. Banyak ya? Banyak, Pak, tapi apa sih? Garcepnya kurang nih. Banyak yang udah keduluan. Nah, jadi apa ya? Ini aku udah flashback lagi sih sebenarnya beberapa tahun yang lalu lah gitu ya ke SD gitu. Dulu kita sempat dikasih ada apa sih kayak satu karton, Iya, ada rumah gitu ya iya, Pak ya. iya, betul. Dulu masih 27 provinsi Pak. Tahun apa? 27 ya? Tahun berapa ya? Berapa tuh? Tapi kita satu Berapa ya? SD? Hah? Enggak. Enggak kayaknya Oh, Pak. enggak ya. Si Bapak. Oke. Jadi materinya tadi sampai di Sumatera itu persebarannya ya Pak ya? Ya, persebaran. Persebarannya seperti itu. Nah, masih ada lagi Pak yang mau disampaikan? Mungkin tugas lagi. Tugas. Nah, Oke. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Itu Pak. yang ditunggu itu. Iya. Nah, Oke. baiklah Anda semuanya yang terkhusus untuk SMA Negeri 3 Padang. Nah, Bapak akan berikan tugas kepada Ananda. Nah, ini tugas ini untuk dua tugas kita sampaikan melalui email Bapak. Oke. Yaitu rianagustiawan27@gmail.com. Oke. Mungkin di grup udah Bapak sampaikan juga. Itu tugasnya yang pertama yaitu bagaimana cara Ananda mengatasi pengaruh kebudayaan global yang telah memasuki Indonesia, dampak positif dan negatifnya pengaruh kebudayaan global ini. Contohnya ini muda-muda kita sekarang suka Korea gitu kan? Iya. Korea, Jepang, tuh Amerika semuanya. Nanti terkikis itu kebudayaan di Sumatera Barat. Iya. Bagaimana dampak positif dan negatifnya kebudayaan dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana pendapat Ananda berkaitan dengan COVID-19 ini? Apakah ada pengaruhnya terhadap kebudayaan? Nah, sekarang kita social distancing itu. Iya. Dan kita jaga jarak dan kegiatan-kegiatan kebudayaan mungkin kita stop terlebih dahulu. Ya, program dari pemerintah juga. Lalu bagaimana dampaknya kepada kebudayaan di Indonesia atau di kebudayaan di tempat tinggal Ananda? Apakah dampak dari COVID-19 ini terhadap pengaruh kebudayaan itu sendiri? Nah, yang terakhir ini buatnya nanti dikumpulnya nanti pas kita tatap muka aja. Pas kita tatap muka di sekolah, mungkin sekolah kalau pemerintah nyuruhnya tanggal segini kita masuk itu dikumpulkan. Nah, tugasnya yaitu kita membuat peta persebaran keragaman budaya di Indonesia. Oke. Nah, contohnya seperti ini, Bapak gambarkan dulu ya. Oke, silakan Pak. Nah, membuat peta persebaran keragaman budaya di Indonesia. Ya. Contoh persebaran di kawasan atau region Aceh, Nangguru Aceh Darussalam. Buat keterangannya di bawah. Nah, pertama Aceh. Persebaran suku di sana suku Gayo. Gayo, suku Aceh gitu. Lalu arsirlah daerah tersebut
Misalnya di arsir seperti ini, kita buat Aceh. Jadi Ananda tahu bagaimana persebarannya di 34 provinsi. Ini yang pertama ini. Nanti juga ada Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepri gitu. Ada Sumatera Selatan, ada Bengkulu, ada Jambi. Iya. Nah, seperti itu juga. Seperti kalau Sumut, buat juga arsir warna apa boleh, warna merah, warna hijau, pink gitu kan. Buatlah Sumut, buat arsir juga lagi. Apa sih persebaran suku di sana? Suku Batak tadi kan, Batak atau suku Karo gitu. Nah, kalau Bapak buat ini udah siap juga. Nah, ini contohnya. Ya, ini contoh. Gak jadi tugas sih, nggak jadi Pak. tugas, ya. Oke. Nah, itu contohnya berarti Ananda buat persebaran keragaman budaya Indonesia dengan bentuk peta. Mungkin dalam kertas atau kertas gambar itu. Yang A4 ya, yang Pak? A4 yang besar. A4, Ya, iya. A4. Itu yang dikumpul nanti ya, Pak? Dikumpulnya pas tatap muka. Pas tatap muka. Kalau yang dikumpul yang lewat email, yang dua tadi bagaimana cara Ananda mengatasi pengaruh global, atau bagaimana yang ketiganya bagaimana pendapat Anda dengan COVID-19 mempengaruhi terhadap kebudayaan. Nah, itu. Oke, 2 tugas ini buat adik-adik di SMA Negeri 3 ini khusus kelas berapa atau semua? Kelas 11 itu. Kelas 11 semua? Iya, semua kelas semua. 11. Oke. Jadi kita masih ada waktu, Pak. Masih ada yang mau bertanya lagi Iya, nih? ada yang mau bertanya? Boleh. Benar. Ini Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam. Saya Fadilah Salsabila Dita, kelas 2 SMP Negeri 29 Padang. Mau bertanya, bagaimana sikap kita menjaga keutuhan NKRI dengan banyaknya suku dan bahasa serta kebudayaan yang berbeda-beda? Yang pertama, bagaimana cara menjaga keutuhan NKRI? Yang kedua, apakah dampaknya terhadap masuknya kebudayaan asing ke Indonesia? Ini agak nyambung Ini nih, Pak. sama nih. Agak nyambung sama tugas ini, Pak. Terjawab juga tuh. Tapi kalau yang dengerin berarti itu bonus tuh, Iya, Pak. bonus tuh, iya. Nah, Bapak jawab ya. Iya. Nah, bagaimana sih cara kita keutuhan NKRI dengan keragaman suku bangsa di Indonesia tuh? Pertama, bagaimana keutuhannya kita harus toleransi sesama suku bangsa. Jangan intoleran. Nah, sekarang kita ada intoleran atau kita sama-sama menyikapi bagaimana satu sama lain tentang kebudayaannya. Contoh Sumatera Barat, kebudayaan Minangkabau dengan Batak itu saling toleransi, saling mengerjakan sukunya masing-masing, menggiatkan sukunya masing-masing, dan tidak ada namanya intoleran satu sama lain. Tidak ada namanya rasis dan sebagainya. Selanjutnya itu dengan mencintai kebudayaan kita sendiri, kita telah mendukung pemerintah untuk mengutuhkan NKRI. Berarti dengan caranya kita mencintai kebudayaan kita sendiri. Lalu apa sih Pak dampak? Ini positif atau negatif nih tanya? Dampaknya aja. Dampaknya aja. Dampak yaitu pengaruh global terhadap kebudayaan kita. Contohnya dampak positif dulu. Kalau dampak positifnya yaitu kita bisa menilai kebudayaan suatu daerah atau negara dengan kebudayaan kita sendiri. Dengan adanya kebudayaan dari asing, kita lebih suka atau lebih percaya dengan kebudayaan kita, lebih kita mengekspos kebudayaan kita. Itu dampak positif. Dampak negatifnya yaitu terkikisnya kebudayaan itu sendiri. Mungkin lagi yang milenial, yang muda-muda sekarang, terkikisnya kebudayaan seperti lebih mencintai, lebih mengutamakan kebudayaan luar seperti Korea, Jepang itu. Bukan berarti tidak boleh, boleh, tapi terkikisnya kebudayaan kita. Jadi anak-anak kita sekarang ini lebih kurang tentang kebudayaan dia, seperti pakaian taluk barango gitu kan, pakaian kita pakaian muslim ya kebanyakan ya kan. Kita adat Basandi Syarat Basandi Kitabullah, sedangkan yang di luar itu barat gitu. Lebih banyak yang mengkonsumsi pakaian dari luar atau kebudayaan luar daripada kebudayaan kita sendiri. Jadi terkikisnya kebudayaan itu sendiri itu dampak negatifnya. Oke, gitu. Jadi apa sih namanya? Masih banyak yang apa sih, Pak? Oh gitu ya. Ini ada yang bertanya juga, Pak. Sebenarnya ini tugasnya ini hanya untuk SMA 3 saja atau untuk yang lagi mendengarkan nih? Ya itu bagus tuh pertanyaan. Nanti seperti ini aja lah. Nanti
kalau mau SMA lain silahkan buat tugas itu. Kan juga KD-nya sama, kompetisi dasarnya sama, materinya sama, di SMA 1 sampai 16 itu sama. Nanti kalau mau membuat ya, Bapak sampaikan di MGMP nanti, musyawarah guru mata pelajaran. Apakah siswa kita membuat? Kalau membuat silahkan sampaikan oleh guru, nanti Bapak sampaikan ke gurunya masing-masing. Sampaikan kepada ananda kita yang di grup, silahkan buat tugas yang Bapak berikan tadi, berikan nilainya. Berarti kalau yang mau buat, nanti Bapak sampaikan ke MGMP, kepada guru-guru yang lain. Kalau ada ananda kita yang mengirimkan tugas, berarti itu tugas dari Bapak Rian SMA 3 yang menyampaikan materi di RRI tadi. Gitu. Jadi bisa untuk adik-adik semuanya bisa membuat tugasnya gitu bisa. ya. Karena emang pelajarannya sama. Pelajaran sama. Ya. Cuma gurunya saja yang berbeda. Gitu. Kalau di tatap muka, ya. Di tatap muka. Kalau di RRI semuanya gurunya sama, satu, ya. Pak Rian untuk jam 10 sampai jam 11 ini ya. Oke, mungkin masih ada yang masih ketinggalan Pak. Sebenarnya nanti bisa nonton di YouTube, tapi mungkin masih pengen dengar lagi nih. Tugasnya udah bisa diulangi lagi nggak Pak? Ya, tugasnya untuk yang di rumah, yaitu untuk yang dikirim via email nanti khususnya SMA 3 dan juga SMA yang lain kalau gurunya nanti mengirimkan. Yaitu pertama, tugasnya itu bagaimana cara Ananda mengatasi pengaruh kebudayaan global, dampak positifnya dan negatifnya kepada kebudayaan kita. Itu dampak positif dan negatif. Yang ketiga, itu bagaimana pendapat Ananda berkaitan dengan COVID-19. Apakah ada pengaruhnya terhadap kebudayaan Indonesia? Itu 2. Dikirim ke email Bapak? Kirim via email yaitu Rian Agustiawan 27 @gmail.com. Kalau tugas untuk tatap muka, yaitu kita membuat peta persebaran keragaman budaya Indonesia seperti yang Bapak contohkan tadi. Itu pas tatap muka. Itu pas tatap muka. Nggak tahu kapan ya Pak ya, tunggu saja. Yang penting jangan lupa tugasnya dibawa kalau pas sudah tatap muka sama Bapak. Kalau nggak dibawa hukumannya apa Pak? Kalau nggak dibawa tentu mungkin Bapak kalau menghukum nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita lihat bagaimana sih pedulinya dengan materi Bapak. Gitu. Bapak apakah masukkan nilai gitu kan, mungkin minus gitu kan secara kalau kita penilaiannya minus dia. Selama ini kan stay at home di rumah, apakah tidak membuat? Nggak mungkin tidak membuat, pasti membuat. Pasti membuat ya Pak ya. Sekarang Bapak Riannya minta kepedulian nih dari adik-adik ya. Minta kepedulian. Tapi tetap ya ganjarannya nilai ya. Nilai. Dia ada doain Bapak nih, oke Bapak sehat selalu ya Pak, katanya gitu tuh. Makasih Oke deh. Sekali lagi nanya nih, mungkin masih bingung nih Pak. Ini tugas khusus buat kelas 11 atau kelas 10 juga Pak? Nah, kelas 10 materinya beda tuh. Beda tuh. Kelas 10 nanti ada Bapak memberikan tugas via WhatsApp, via WhatsApp untuk khusus kelas 10. Yang sekarang kelas 11, berarti kelas 11 yang melalui email Bapak nanti kirimnya. Jadi sekali lagi mungkin aku bisa sampaikan juga buat adik-adik. Jadi sekarang materinya khusus kelas 11, tapi kalau untuk yang mendengarkan, untuk yang menambah informasi nggak apa-apa dari SMP, dari SD pun nggak apa-apa ya Pak ya. Sama aja Bu, itu bisa untuk jadi tambahan ilmu. Tapi kalau untuk tugas itu khusus kelas 11. Kalau untuk SMA 3 langsung kirim ke Bapak Rian. Tapi kalau untuk sekolah lain bisa dibuat ya, kirim ke guru masing-masing juga nggak apa-apa kali ya Pak. Boleh. Langsung aja ke guru masing-masing. Terakhir mau ada sampaikan lagi Pak? Ya, Bapak sampaikan semoga ananda kita betah di rumah dan mempelajarinya juga. Kita juga banyak media atau langsung bertanya sama Bapak kalau kurang mengerti tentang pembelajaran hari ini atau pelajaran sebelumnya. Bapak juga via WhatsApp juga standby di WA kita masing-masing atau di grup masing-masing. Nanti kalau Ananda kurang paham dengan pembelajaran tadi, Bapak akan terangkan lagi dan juga Bapak akan berikan materinya dalam bentuk Word nanti Bapak kirim. Gitu. Ya deh, seru sebenarnya belajar geografi Pak, seru. Iya, seru. Kalau aku pribadi seru, tapi yang agak susahnya itu kalau ngafal Pak. Ngafal ya, kita ngafal tuh banyak geografi. Banyak ya Pak ya. Kalau IPS memang terkenal dengan ngehafalan. Hafalan. Iya. Bapak Rian terima kasih ya sudah hadir di belajar di RRI ya. Mungkin kapan-kapan bisa hadir lagi kalau kita masih panjang ini ya Pak programnya ya Pak ya. Dan untuk adik-adik semuanya terima kasih sudah mendengarkan, rajin belajar walaupun stay at home ya Pak. Walaupun sah ya. Iya sah ya. Stay at home tapi tetap harus belajar gitu. Ya, dan kita berdua harus pamit Pak. Iya. Walaupun males bener ya Pak ya. Masih pengen mungkin bertatap muka sama murid-muridnya, tapi apalah daya. Berpuitis saya. Ya, dan di pukul 11 nanti kita akan ke Pro 3 RRI pendengar, tapi kita sempat mendengarkan satu lagu dulu nih dari Angkasawan Angkasawati RRI featuring dengan Toto and Stars ya. Dan jangan kemana-mana dulu,
Dan kita ke yang satu ini dulu. Kita pamit, selamat siang untuk semua pendengar. Yes. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Sangat human sekali. Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana tadi di awal pembicaraan tadi bahwa kampus ini sudah hadir dengan kekuatan karena mengatasi masalah harus berpartisipasi. Tidak mungkin juga terkait pada keputusan politik. Jadi karena ini sudah sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Maka taruhannya adalah bagaimana para akademisi, para peneliti bisa menyajikan data-data, kajian-kajian yang menjadi dasar bagi intervensi. Ini kebetulan saya siang ini juga akan rapat dengan Pak Gubernur Jawa Barat untuk bersama para rektor di Jawa Barat untuk membahas apa yang bisa disumbangkan oleh perguruan tinggi yang di Jawa Barat untuk bisa membantu memecahkan masalah itu. Yang khususnya jadi berkaitan dengan soal kajian-kajian, policy recommendation, sebagai basis untuk melakukan intervensi. Baik, terima kasih Prof. Arif Satria atas penyampaiannya tadi dan peran dari PT yang luar biasa tentunya. Dan yang paling akhir, Prof. Nizam, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk sivitas akademika? Prof. Nizam? Ya, baik. Baik pendengar, demikianlah gelar wicara radio tentang kebijakan dan praktik baik pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Nizam, Prof. Arif, dan juga Dr. Samsul atas waktunya bersama dengan Pro 3 siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat. Salam sehat semuanya, terima kasih banyak. Salam sehat Pak Rektor. Salam sehat Pak Samsul, moga-moga sehat selalu. Sukses Unimed. Iya. Alhamdulillah Pak Rektor ini juga makin sehat dan sukses terus di TV ke depan. Ya. Amin, amin semuanya. Terima kasih semuanya, pendengar. Gotong royong dan solidaritas menjadi modal kita untuk mengatasi pandemi COVID-19. Temukan berbagai informasi, panduan, dan konten edukasi mengenai pencegahan dan penanganan dampak COVID-19 di bidang pendidikan dan kebudayaan di laman memahadapicorona.kemdikbud.go.id. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan ingat selalu belajar, bekerja, dan beribadah di rumah saja. Pintu studio telah dibuka. Belajar di RRI segera dimulai. Hendak masuk ke kotamu untuk mencari kalian yang tidak hidup sehat. Aku akan memusnahkan kalian semua. Radio Republik of Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.